Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Apa yang terjadi jika sekelompok aktor yang sedang melakukan syuting film tidak sadar jika mereka sedang berada di lokasi asli dengan kondisi dan situasi yang nyata dan berbahaya? Itulah premis yang disuguhkan film berjudul Tropic Thunder tahun 2008 ini, yang tanpa banyak bersunda gurau lagi langsung saja pasang handsfree, simetriskan versus rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan cekicrot. cekicrot. Di musim dingin tahun 1969, kesatuan elit Amerika dikirim untuk misi rahasia di Vietnam Tenggara. Misinya adalah untuk menyelamatkan seorang sersan yang disandra di markas pemberontak yang berlokasi di tengah hutan belantara. Di banyak orang yang menilai jika misi ini adalah misi bunuh diri. Dan kisah akan dimulai dengan memperlihatkan perjuangan para tentara elit ini sedang berperang melawan para pemberontak Vietnam, yang mana saat mereka akan melarikan diri, satu persatu anggota tentara elit ini pun tewas secara mengenaskan yang menimbulkan momen haru bagi mereka semua. Dan ya, adegan perang ini rupanya adalah proses syuting yang dilakukan oleh sekelompok aktor terkenal, yang mana terjadi miskomunikasi antara sutradara dan tim spesial efek ketika ledakan dilakukan tanpa aba-aba dan tanpa ada kamera yang sempat merekamnya. This is Falcon 1. We have the ridge in sight approximately. Perfect. That's the signal. Go, 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 go. That's smash. Alhasil, kejadian ini pun langsung viral berikut dengan kemarahan seorang pemilik studio atau produser arogan bernama Les Grossman yang mengalami kerugian besar akibat gagalnya syuting film action perang ini. Your fault. You limey. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan 3 aktor utama yang membintangi film ini. Yang pertama ada Kirk Lazarus, sang pemeran Iron Man yang kini membintangi film-film romansa bersama dengan Peter Parker. Kedua ada Jeff, sang artis sitkom komedi kentut. Dan ketiga ada Tug Speedman, sang aktor laga yang terkenal berkat perannya dalam film action yang memiliki banyak sequel. One man who made a difference. Who left the fridge open? Tug Speedman. In some countries, considered a compliment. Jeff Portnoy. One man chose to question his God. 5-time Academy Award winner Kirk Lazarus. Akibat kegagalan syuting ini, Les Grossman, sang produser sekaligus pemilik studio, pun marah besar kepada semua kru yang terlibat, terutama pada sang sutradara yang diberi hukuman berupa 1 pukulan di wajahnya, diwakilkan oleh salah satu kru yang ada di sana. Les Grossman tidak mau tahu, pokoknya film ini harus beres secepat mungkin tanpa adanya biaya tambahan produksi. Take control of your actors or I will shut you down. Take Kong! Alhasil, si sutradara pun konsultasi kepada seorang veteran perang yang menjadi narasumber film ini untuk mencari solusi bagaimana menyelesaikan syuting tanpa memerlukan biaya besar, yang mana si veteran perang ini menyarankan suatu ide gila dengan menempatkan para aktor di lokasi asli, medan perang asli, yaitu di hutan belantara Vietnam, dengan menempatkan kamera tersembunyi di antara pepohonan. You are no longer actors in a movie. Selain Tug, Jeff, dan Lazarus, ada 2 aktor tambahan yang akan menjadi supporting aktor di film ini, yaitu ada Alpa dan ada Kevin, di mana saat mereka sudah turun di lokasi yang berada tepat di tengah hutan belantara, sang sutradara langsung menjelaskan jika mereka akan berakting secara natural, layaknya reality show tanpa ada arahan dari dirinya, dan hanya mengandalkan sebuah peta lokasi serta gambaran skenario tentang apa yang harus mereka lakukan. Every glorious moment is captured on film. Let's go and make the greatest war movie ever.
Dan ya, sang sutradara pun tewas ketika tak sengaja menginjak rancau darat, di mana Tak dan kawan-kawan menganggap itu hanya spesial efek yang dilakukan oleh kru film untuk membuat syuting film ini seolah real tanpa settingan. I've done a lot more effects-driven event films than you, okay? Di perbukitan kita akan melihat si Abah veteran bersama dengan sang ahli spesial efek yang sedang menunggu instruksi dari sutradara, yang mana sebelumnya mereka sudah memasang peledak di beberapa titik yang akan diledakkan sesuai petunjuk dari sutradara yang kini telah tiada. Damien, we're go for explosion, ready to kick the tires and light the fires in your say-so. Something's up. I think we better drag ass back there. Make sure Damien ain't forgot how to use. Saat itulah mereka tidak sadar jika para pemberontak asli ternyata berada di hutan ini dan muncul setelah menganggap jika mereka semua adalah tentara Amerika asli, sehingga ketika Tak dan teman-teman mulai berakting sesuai skenario, tiba-tiba Did anyone read the script? This is the ambush! ya, dari kelima aktor ini hanya Taglah yang paling semangat dan paling merasa menjadi pemimpin, di mana para pemberontak ini pun terheran-heran ketika melihat aksi Tak yang sangat berani sekali maju tanpa takut terkena tembakan, sehingga Abah veteran dan ahli spesial efek yang mendengar tembakan itu pun menganggap jika itu adalah aba-aba untuk mengaktifkan peledaknya. Big ass titties! Setelah membuat para pemberontak kocar-kacir, Tak dan kawan-kawan pun segera melanjutkan perjalanan sesuai skenario yang ada di kertas dan peta yang diberikan sutradara, yang mana saat mereka sudah berjalan masuk lebih dalam ke tengah hutan, Abah veteran dan ahli spesial efek pun mendarat di lokasi pendaratan, yang di situ mereka berdua cukup terkejut ketika melihat bekas ledakan yang menewaskan si sutradara, yang dari situ si Abah mulai menyadari jika ini adalah sebuah bencana yang tidak ada dalam rencana, yang ketika mereka berdua berdebat tentang hal itu, tiba-tiba Just get off me, you're pathetic. You're not going to... kembali ke Tak dan kawan-kawan yang masih melakukan perjalanan, yang tanpa sepengetahuan siapapun, Jeff rupanya diam-diam membawa bubuk narkoba dalam kemasan permen jelly, yang mana Jeff ini diketahui sudah kecanduan terhadap heroin atau barang haram tersebut dan harus mengkonsumsinya dalam waktu 2 jam sekali. Lazarus sendiri terlibat percakapan pribadi dengan Tak mengenai situasi ini, bahwa dirinya curiga bahwa si sutradara benar-benar mati dan syuting ini sudah di luar kendali, yang mana Tak sama sekali tidak mempercayai hal tersebut dan tetap kekeh mengira jika situasi ini sudah sesuai dengan yang ada di dalam skenario. Sometimes we gotta dig deeper to mine the true emotional pay dirt. Everybody knows you never go full retard. Mereka sudah setengah perjalanan dan memutuskan untuk istirahat sejenak, yang mana Jeff mengalami kesialan tatkala permen jelinya dicuri oleh seekor kelelawar. Lazarus sendiri mulai meyakinkan teman-temannya bahwa ini semua bukanlah syuting lagi dan meminta Kevin untuk mengambil peta yang ada di tangan si Tak. Put that map in your hand, can I count on you? Tiba di depan anak sungai, Lazarus akhirnya buka suara tentang situasi yang sedang mereka hadapi, di mana Lazarus berhasil meyakinkan semua orang kecuali Tak untuk kembali ke tempat pendaratan dan sudahi syuting film yang konyol ini. Now, let's go get those Viet Congs. You go be all you can be, man. Come on, man. Let's get home. Berbeda dengan Tak yang masih percaya diri untuk menyelesaikan filmnya, dia memilih untuk tetap menyeberangi sungai sendirian sesuai dengan apa yang ada di dalam skenario. Sementara Lazarus dan kawan-kawan kembali ke tempat awal, yaitu lokasi pendaratan, Tak sendirian berjalan lebih dalam masuk ke dalam hutan, yang ketika malam hari tiba, terlihat dia membangun seonggok sasaungan atau tenda kecil yang terbuat dari kertas majalah yang dibawanya sambil menonton film Ultraman pada iPod yang dibawanya. Tak lama dia mendengar ada suara kukurusukan dari balik kegelapan, yang karena mengira dirinya sedang masih di-shoot banyak kamera, Tak dengan karakternya pun seketika beraksi layaknya Rambo dan berhasil membunuh seekor anak panda menggunakan sebilah pisau.
Dan ya, keesokan paginya Tag menyembelih pandanya dan menjadikan kepalanya sebagai helm properti, di mana Tag menghubungi agensinya bernama Rick untuk komplain mengenai televisi permintaannya yang ada di kontrak yang sampai saat ini masih belum dikirim oleh sang pemilik studio film, yaitu Les Grossman. Dan tiba-tiba Who's with you? sementara itu, Jeff mengalami sakau yang ditandai dengan wajahnya yang pupuranyinan, di mana dia nekat meminum air balong yang keruh dan berkeinginan untuk naik kerbau yang ada di tempat tersebut. He doesn't look too good. No, don't drink that water. That water's like a petri dish. No, Jeff, stay away from that animal. Kembali ke Tag yang sudah berada di markas para pemberontak yang karena masih saja menganggap ini bagian dari syuting dan skenario, Tag pun berakting dalam situasi interogasi yang membuat pemberontak tersebut kesal sendiri dibuatnya. Hey, it was an accident, man. dude, I hope you're not pissed. Akibatnya, Tag pun dihukum dengan cara ditenggelamkan berkali-kali, yang hal itu disaksikan langsung oleh Lazarus dan kawan-kawan yang ternyata tak sengaja tersesat menuju markas pemberontak ini, yang di situ Jeff seketika semeringah tatkala melihat jika desa pemberontak tersebut merupakan pusat pembuatan heroin terbesar yang ada di Vietnam. Tag pun dibawa menghadap sang ketua pemberontak yang ternyata masih bocil, di mana Tag masih saja menganggap jika ini adalah bagian dari skenario, sampai-sampai membuat si bos kecil ini kesal kepadanya. Saat itulah Tag tak sengaja meringis kesakitan seperti akting dalam film lamanya berjudul Simple Jack, yang ternyata si bos kecil dan seluruh penduduk desa ini hampir setiap hari menonton film tersebut karena tidak memiliki hiburan lain yang membuat mereka semua seketika bertekuk lutut atau bersujud. Namun tetap si bos kecil akan menjadikan Tag menjadi sandera untuk mendapatkan tebusan yang besar dari agensi yang menanganinya. Say that again. What? Say it! Please don't hurt me. You are Simple Jack. Where are you going to? We hold you for ransom. Much more money now. Tepat saat Rick sedang menemui Les Grossman untuk meminta televisi yang ada pada kontrak, para pemberontak itu pun menghubunginya untuk meminta tebusan, di mana Rick menganggap jika itu hanyalah agensi lain yang mencoba merebut talentnya, sehingga Les Grossman yang temperamental pun sekonyong-konyong mengancam para pemberontak tersebut dan bersikap lebih galak dari mereka. Speedman is with us now. This is Les Grossman. Who is this? This is Flaming Dragon! And literally face! Whatever you're thinking, you better think again. Scorched earth, mother... I will up! Melacak nomor teleponnya, mereka cukup terkejut saat baru menyadari jika itu berasal dari pemberontak asli. Namun karena Les bukan tipikal orang yang mudah diancam dan enggan bernegosiasi dengan teroris, Les pun bersikap menyebalkan dengan bersikap seolah tidak peduli dengan keselamatan Tag dan kawan-kawannya. Responsible for an eighth of the drug trade in Asia. Instead of 100 million, go yourself. Tag sendiri dipaksa untuk menjadi Simple Jack dan melakukan pertunjukan untuk si bos kecil dan seluruh warga desa, yang mana saat dia sudah selesai melakukannya, muncullah seorang anak kecil yang memberikannya boneka kayu berbentuk piala Oscar sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya telah menghibur semua warga selama ini, yang hal tersebut cukup membuat Tag terharu dan menganggap jika tempatnya mungkin adalah di sini. Do movie. Movie? But this head movie makes my eyes rain. There's something happening here. What's that sound? It's a little twig man, Oscar. Sementara itu, Lazarus dan kawan-kawan terlihat sedang menyusun rencana dengan Jeff yang masih terikat di pohon dalam kondisi sakau parah, yang karena masih memiliki hati nurani dan jiwa kemanusiaan dan kepahlawanan yang tinggi, mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan Tag dari para pemberontak tersebut. Speedman is dead meat if we don't do something soon. Okay. That's where they're keeping him. I'll cradle the balls, stroke the shaft, work the pipe. Dengan menyamar sebagai salah satu warga desa Vietnam, Lazarus pun mendatangi markas pemberontak dengan membawa Jeff sebagai seorang tawanan, yang ketika melakukan dialog dengan si bos kecil tidak berjalan lancar, Lazarus pun bersiap mengambil ancang-ancang dan... American! Here's my fucking bomb! Baby!
Setelah membuat para pemberontak bertekuk lutut, Jeb yang masih kecanduan pun segera membawa si bos kecil untuk menunjukkan di mana ruang heroinnya disimpan, yang mana Alpha ditugaskan untuk mengawasi para pemberontak di saat Kevin dan Lazarus akan mencari di mana Tag dikurung. Get down! Tell young fat get the hell down! Gotcha. Terjadi sedikit ketegangan ketika Jeb yang sedang ribet memakai baju diserang oleh si bos kecil, yang ketika Jeb berhasil menjatuhkannya, dia melihat setumpuk heroin tergeletak di meja tepat saat adik Kevin muncul, yang tak lama datanglah dua pemberontak dan... Di saat bersamaan, Alpha yang kurang bernyali pun justru dibuat mundur oleh para pemberontak yang ada di luar, di mana saat dia terpojok, muncullah si abah veteran dan ahli spesial efek yang sudah terbebas dan langsung membombardir markas tersebut. Di sisi lain, Lazarus berhasil menemukan Tag dan segera mengajaknya untuk kabur, namun Tag bersikap berbeda ketika menolak untuk diajak pulang karena ternyata dia merasa bahwa ini adalah rumahnya. Di sini dia lebih dihargai sebagai seorang aktor, yang hal itu ditandai dengan boneka piala Oscar yang diberikan si bocah tadi, sehingga Lazarus yang tidak punya cara lain pun terpaksa membuka wig, brewok, dan soft lens-nya untuk menunjukkan bahwa kehidupan mereka lebih penting daripada film ini. Everybody's got issues. Yeah, man, everybody got issues. Come on, let's move. Si ahli spesial efek sendiri terlihat sedang memasang peledak di jembatan ketika dan kawan-kawan sudah berkumpul dan bersiap untuk kabur menggunakan mobil, yang ketika mereka sudah jalan, muncul si bos kecil dengan RPG di tangannya dan berhasil meledakkan mobil tersebut. Beruntung tidak ada yang tewas dalam ledakan tersebut. Mereka semua segera berlari ke ujung jembatan, yang di situ si abah veteran sudah siap dengan helikopternya. Namun Tag tiba-tiba berbalik pikir ketika dia memilih untuk kembali dan tinggal di sini bersama si bocil yang sudah dianggap anak angkatnya sendiri, yaitu si bocah yang memberikan boneka kayu piala Oscar. Yang tak lama setelah dia kembali, Tag terlihat berlari ke arah mereka semua dengan si bocah kecil yang nangkot dan menusuk-nusukkan pisau kecil kepadanya. Dan ya, si abah berhasil meledakkan jembatan tersebut, tetapi si bos kecil dan anak buah masih bisa menjangkau mereka dengan RPG-nya, sehingga Tag dan kawan-kawan segera menerbangkan helikopternya untuk pergi dari tempat tersebut. Ketika si bos kecil akan meluncurkan RPG, itulah muncul rig agensinya si Tag yang membawa televisi TiVo sesuai permintaan di kontraknya, yang mana saat RPG sudah diluncurkan, Rick pun berinisiatif untuk melemparkan televisinya dan berhasil menyelamatkan mereka semua. Beberapa waktu berlalu, terlihat Lazarus tengah membacakan nominasi Oscar, di mana Tag berhasil menjadi aktor terbaik berkat perannya di film Thunder Blunder yang kemarin mereka bintangi. Di studio, terlihat asisten Les sangat senang dengan penghargaan yang didapatkan oleh Tag, namun Les nampak biasa saja, padahal itu semua adalah berkat film yang dibiayainya, yang ternyata setelah asistennya keluar, Les rupanya memang benar-benar bangga dengan film tersebut, yang hal itu dibuktikan dengan tarian yang dilakukannya sendirian. Heads up! Heads up! Tamat ending yang cukup membagongkan. Dalam sandiwara kehidupan, setiap orang menjalankan perannya sendiri. Cerita setiap peran sudah diatur dengan baik dan ceritanya pun selalu berubah setiap saat. Ada peran wajar sesuai alur cerita, tapi ada pula peran berpura-pura demi meraih kepentingannya. Ingat, hidup tidak perlu terlalu banyak drama, karena tidak di drama pun hidup ini sudah rumit. Saya John, mewakili kaum pencitraan, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Gusi Bengkak, Raja Fir'aun.